Sebelum Bapak Hudi menyampaikan materinya, perkenankan saya untuk sedikit membacakan latar belakang beliau. Yang pertama, dalam mencapai karir, Bapak Hudi juga memulai karirnya pada Yayasan Amal Pelayanan Hukum dan beberapa kantor hukum di Jakarta. Bapak Hudi merupakan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Dan adapun perkara yang pernah ditangani oleh Bapak Hudi yaitu yang pertama, sengketa kepemilikan tanah di berbagai pengadilan negeri, perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan lahan tambang, wan prestasi atas transaksi jual beli kayu hutan, perceraian, sengketa kepemilikan tanah pada suatu rumah sakit di Jakarta. Dan saat ini, Bapak Hudi merupakan senior litigator pada kantor hukum Dewi Jalal & Partners. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait latar belakang beliau. Saat ini kita akan memasuki sesi penyampaian materi oleh Bapak Hudi. Kepada Bapak Hudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk memberikan atau semacam bagi pengalaman ya tentang tahapan proses beracara di perdata di pengadilan di Indonesia. Kita akan mulai aja. Tahapan-tahapan proses beracara di perdata dalam pengadilan di Indonesia, kita mulai dengan yang pertama. Next. Pada intinya proses beracara di pengadilan agama, pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan aja. Mungkin seperti di pengadilan tata usaha negara itu ada proses dismisal aja. Kalau setelah dismisal itu bisa terlewati, gugatan bisa dilanjutkan. Tapi kalau dalam proses dismisal itu ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan peraturan, maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan tata usaha negara. Tahap pendaftaran perkara antara lain kita mulai dengan pendaftaran surat kuasa khusus dalam mengajukan gugatan. Surat kuasa khusus ini antara lain berisi tentang data-data dari si pemberi kuasa maupun dari si penerima kuasa. Pendaftaran surat kuasa ini diajukan di pengadilan negeri, itu di Panitera Muda Hukum. Kemudian setelah mengajukan pendaftaran surat kuasa dan mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri, langsung diajukan surat pendaftaran surat gugatan di PTSP juga, kemudian mendapatkan nomor perkara. Harus di dalam surat gugatan ini memang harus ada berisi legal standing, identitas para pihak, identitas prinsipal dan kuasa hukum, kemudian uraian duduk perkara atau posita, permohonan dari pihak penggugat atau petitum yang kita kenal, serta dapat dimintakan sita jaminan terhadap objek sengketa. Ini misalnya kita contohkan tentang sengketa kepemilikan tanah atau rumah atau lahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, si penggugat harus membayar uang panjar atau membayar biaya perkara, kemudian dari pihak pengadilan akan mendapatkan skum atau surat kuasa untuk membayar, dan membayarnya skum itu ada pada bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Jika biaya perkara ini nanti masih ada, masih tersisa, maka setelah perkara selesai, sisa panjar akan dikembalikan kepada pihak penggugat. Kemudian setelah diregister dan mendapatkan nomor perkara, pihak paniteraan akan menyerahkan berkas gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Next. Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim. Majelis hakim itu tentunya nanti ada satu orang sebagai ketua majelis hakim, dan 2 orang sebagai hakim anggota. Pada kasus-kasus tertentu yang menyita perhatian orang banyak, biasanya majelis hakim bisa mencapai 5 orang. Tapi memang harus ganjil karena nanti akan ada penentuan tentang keputusan yang akan datang.
Kemudian majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan membuat penetapan hari sidang. Jadi yang membuat hari sidang itu majelis hakim sambil nanti dibantu oleh pihak panitera pengganti maupun jurusita. Kemudian berdasarkan penetapan ketua pengadilan, panitera kepala akan menunjuk seorang panitera pengganti atau PP, kita kenal dengan PP, dan jurusita untuk membantu majelis hakim. Next. Selanjutnya, berdasarkan penetapan hari sidang yang dikeluarkan oleh majelis hakim, maka panitera pengganti atau PP membuat surat panggilan sidang atau kita kenal dengan relas. Dan jurusita akan melakukan tugasnya memanggil para pihak dengan alamat masing-masing. Kemudian jika para pihak yang berperkara berada satu wilayah dalam pengadilan yang memeriksa perkara, jurusita akan membawa langsung dan menyerahkan langsung surat panggilan sidang relas tersebut kepada para pihak yang berperkara. Namun jika ada pihak yang berdomisili di luar pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut, maka panggilan tersebut akan dikirimkan melalui kantor pos kepada pengadilan domisili pihak yang berperkara atau kita kenal dengan delegasi. Setelah para pihak menerima surat panggilan, para pihak hadir di pengadilan, maka para pihak pertama-tama datang ke pengadilan, kemudian di situ ada semacam bangku petugas yang akan mencatat nomor perkaranya berapa dan statusnya sebagai apa sebagai penggugat, apa sebagai tergugat, nomor perkaranya berapa dicatat, kemudian ya tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas tersebut. Tapi jika penggugat hadir, namun tergugat tidak hadir setelah dipanggil selama 3 kali secara patut ya, secara patut itu secara hukumnya, maka secara patut itu bukan relas diterima oleh tergugat atau kelurahan. Bila alamat tidak ditemukan, maka jika tergugat tidak hadir selama sebanyak 3 kali berturut-turut, maka putusan akan dilakukan secara first take, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat oleh majelis hakim pada sidang berikutnya. Sebaliknya jika setelah 3 kali sidang penggugat tidak hadir, maka gugatan akan digugurkan. Jadi kalau si penggugat tidak hadir selama 3 kali, maka hakim beranggapan penggugat tidak serius. Makanya hakim nanti akan mengeluarkan penetapan berupa gugatan digugurkan. Kemudian setelah dipanggil ke ruang sidang, majelis hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini harus diucapkan terbuka untuk umum, karena kalau tidak diucapkan terbuka untuk umum, maka nanti putusannya akan cacat hukum dan bisa dibatalkan. Jika para pihak belum lengkap, majelis hakim akan memanggil kembali para pihak yang belum datang tersebut. Tapi jika para pihak sudah lengkap, maka majelis hakim akan membuka sidang. Ya, pertama-tama majelis hakim akan memeriksa identitas para pihak yang berperkara. Kemudian jika para pihak menggunakan kuasa hukum, maka akan dilihat legal standing-nya, kartu advokatnya, masa berlakunya, gitu kan, segala macam. Kemudian majelis hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 2016. Selanjutnya, ketua majelis hakim akan menunjuk seorang hakim mediator. Biasanya ketua juga menawarkan kepada para pihak apakah mempunyai mediator sendiri. Jadi dipersilahkan kepada para pihak jika punya mediator di luar pengadilan, dipersilahkan, atau menunjuk atau menawarkan atau menunjuk kepada hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Kemudian para pihak akan diberikan waktu selama 30 hari dalam melakukan mediasi. Tapi jika dirasa kurang, hakim mediator akan memberikan waktu 30 hari lagi. Namun jika 30 hari lagi tersebut sudah terlewati, maka berkas perkara harus diserahkan kepada majelis hakim. Setelah majelis hakim menutup persidangan, panitera pengganti membawa para pihak ke hakim mediator. Hakim mediator itu ya bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memerintahkan kedua belah pihak pertama-tama mengajukan semacam proposal atau penawaran perdamaian.
Jika dalam mediasi ini kedua belah pihak sepakat untuk damai, maka hakim mediator akan melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan majelis hakim akan membuat akte vandading atau perdamaian. Akte ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Kekuatan akte ini sama dengan putusan, bahkan tidak bisa diajukan upaya hukum banding. Next. Jika di antara kedua belah pihak yang berperkara tidak ditemukan perdamaian, sedang waktunya sudah habis, maka hakim mediator akan melaporkan dan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada majelis hakim. Panitia pengganti akan memberitakan kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke ruang sidang untuk mengikuti sidang selanjutnya, seperti sidang semula lagi. Kemudian ketua majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk kembali pada persidangan berikutnya yang mengagendakan pembacaan gugatan. Pada hari sidang ditentukan, kedua belah pihak hadir untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Majelis hakim biasanya menawarkan pada penggugat, tentunya dengan persetujuan tergugat, apakah surat gugatan akan dibacakan atau dianggap dibacakan. Pengalaman kita ya, kalau terlalu banyak gugatan biasanya dianggap dibacakan. Kemudian agenda berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Jawaban dari tergugat antara lain ada harus, kalau dia merasa ada eksepsi, ya jawaban atas pokok perkara dari gugatan penggugat, dan permohonan pada majelis hakim atau petitum. Di dalam jawaban juga tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik. Tapi gugatan balik ini harus terkait dengan pokok perkara yang sedang diperkarakan atau digugat. Setelah ada jawaban, agenda sidang berikutnya ya replik dari penggugat, kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk mengajukan duplik. Setelah jawab-menjawab selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi atau ahli dari penggugat. Ya, harusnya saksi yang diajukan itu yang mengetahui, mendengar langsung, atau mengalami langsung. Next. Kemudian setelah saksi dari pihak penggugat, saksi dari tergugat juga akan pihak tergugat juga akan diberikan juga kesempatan untuk mengajukan bukti, surat, saksi maupun ahli. Setelah surat menyurat bukti selesai, saksi selesai, maka kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Namun kesimpulan ini tidak wajib, para pihak bisa mengajukan langsung secara lisan, misalnya kami dari pihak penggugat atau kami dari pihak tergugat tidak mengajukan kesimpulan, tapi kami berpegang teguh pada gugatan atau jawaban kami, begitu juga cukup. Tapi bisa kesimpulan juga bisa yang berisi, kesimpulan itu berisinya nanti akan jalannya proses persidangan, bukti dari lawan, saksi dari lawan kita akan ungkapkan dalam kesimpulan. Setelah kesimpulan selesai, sidang berikutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Kita lanjutkan dengan adanya upaya hukum banding. Jika setelah putusan ternyata salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan majelis hakim, maka bisa mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan diterima oleh pihak yang ketika pembacaan putusan tersebut tidak datang. Kemudian para pihak yang mengajukan banding ya harus mengajukan memori banding. Namun memori banding ini dalam hukum acara kita tidak dikenal berapa batas waktunya. Tapi biasanya pengadilan negeri juga ada semacam toleransi. Jika terlalu lama juga maka berkas perkara akan langsung dikirim tanpa adanya memori banding ke pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Jika pihak yang mengajukan banding tadi tetap berkeberatan terhadap putusan tingkat banding, maka bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui kepanitiaan pengadilan negeri yang memutus perkara pertama. Dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak teras pemberitahuan isi putusan diterima oleh para pihak dari kepanitiaan PN tersebut.
dalam ini ada kode. Kalau mengajukan memori kasasi ada batas waktunya 14 hari. 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan dari pengadilan tinggi tentang putusan banding. Begitu juga dengan kontra memori kasasi, ada waktunya 14 hari sejak diterima memori kasasi. Selanjutnya adalah ini upaya hukum luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali ya. Ini upaya hukum dalam kasus perdata harus diajukan 180 hari sejak ditemukan kehilafan hakim atau tipu muslihat. Tapi jika PK ini didasarkan kepada novum atau bukti baru yang belum didapatkan pada persidangan sebelumnya, maka 180 hari itu dihitung sejak ditemukannya bukti tersebut. Jadi jika perkara putus, kemudian 5 tahun kemudian ditemukan bukti baru, maka sejak ditemukannya bukti baru itu dihitung 180 hari, namun bukti baru ini harus disumpah di pejabat yang berwenang, bisa juga oleh pengadilan. Selanjutnya. Selanjutnya terus. Sebenarnya sejak putusan kasasi inkrah, maka pelaksanaan putusan atau eksekusi itu bisa langsung dilaksanakan, tergantung kebanyakan dari kebijakan Ketua Pengadilan Negeri. Biasanya bisa langsung dilaksanakan setelah putusan kasasi inkrah atau setelah PK. Tapi biasanya para pihak yang dimenangkan biasanya setelah putusan kasasi mempunyai kekuatan hukum tetap, mereka langsung mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi ini bisa langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Kepala akan memanggil pihak termohon eksekusi untuk di-unmanding atau ditegur, agar si termohon eksekusi tersebut mau melakukan eksekusi secara sukarela. Jadi kalau dia ditegur mau melaksanakan, misalnya keluar dari lahan sengketa itu secara sukarela, maka tidak ada eksekusi pengosongan secara paksa. Namun jika tidak ditegur dalam 2 atau 3 kali unmanding, maka pengadilan akan melakukan eksekusi pengosongan secara paksa. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.